Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Taufik, Mas Tangguh. Pada hari ini besok kita merayakan Idul Adha, Pak. Ini apa Insyaallah. sebenarnya dari makna itu akad sendiri dan apa itu sih korban itu sendiri? Oh, okay. Jadi bagi umat Islam sebenarnya kan itu sudah, insya Allah sudah sangat jelas ya. Jadi apa itu Idul Adha? Jadi hari penyembelihan, hari untuk berkorban, pembuktian bahwa dirinya atau umat Islam itu taat pada Allah. Jadi itu syariat yang memang sudah, di buku yang saya bawa ini sudah sangat jelas. Jadi syariat yang memang sudah ada sejak lama di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun demikian disempurnakan, ya, disempurnakan di zaman kenabian akhir, yaitu di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Dan sebenarnya kalau kurban itu kan sejak zaman Nabi Adam pun sudah, karena memang berbeda-beda gitu ya. Tapi sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, maka udhiyahnya atau hewan kurbannya memang sudah tertentu ya. Kalau sebelumnya kan bisa hasil pertanian dan sebagainya. Tapi setelah perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim, maka kemudian hewannya adalah unta, sapi, ya, domba gitu. Nah, kalau sapi, mana ada yang menanyakan, bagaimana kerbau? Kerbau kan masuk ke kategori keluarga sapi. Boleh, insya Allah. Pertanyaan yang bagus ini, yang kadang memang jadi simpang siur ya. Jadi kurban, daging kurban itu beda dengan zakat fitr. Ya beda. Kalau zakat fitr atau zakat fitrah memang jelas itu untuk fuqara wa masakin, ya, untuk fakir dan miskin. Tapi untuk daging kurban, daging hewan kurban itu di dalam Al-Quran jelas sudah, sebagian makanlah, sebagian berikanlah, ya. Sebagian ada yang diterjemahkan dengan simpanlah atau hadiahkanlah. Artinya Rasulullah pun mencontohkan bahwa muqarib, orang yang berkorban itu boleh ikut memakan, bahkan sangat dituntunkan untuk ikut makan dari apa yang dikurban. Bukan kemudian sudah berkorban kemudian masih minta untuk bukan minta, memang itu haknya gitu ya. Sehingga kadang-kadang muncul teori sepertiga, sebenarnya tidak ada kata sepertiga, hanya memang tadi sebagian makanlah, sebagian hadiahkanlah, sebagian berikanlah gitu ya. Ada yang saya katakan tadi, yang hadiahkanlah itu ada yang di redaksi yang lain diterjemahkan dengan simpanlah. Artinya ketika ada tamu, meskipun dia orang kaya, boleh ya kita menjamunya dengan daging kurban, itu boleh, tidak apa. Jadi gini, sebenarnya kan kita bisa mengkaji banyak manfaat dari disyariatkannya Idul Adha itu, karena memang panjang sejarahnya ya, dialami oleh keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh liku-liku, penuh tantangan, penuh ujian, penuh cobaan, penuh derita. Jadi seorang pemimpin akan bisa mengambil hikmah dari situ, bahwa untuk menjadi besar, menjadi kemudian pemimpin hebat, itu memang harus sadar bahwa pasti akan banyak ujian. Seperti Nabi Ibrahim itu kan sampai sekarang masih kita kenang ya. Kita setiap sholat dalam tahiyat itu kan pasti juga memuji dan mendoakan, mengucap salam kepada Nabi Ibrahim. Kemudian juga ibadah haji itu oleh Allah disyariatkan kan untuk menteladani ujian-ujian Nabi Ibrahim yang diberikan Allah. Sekarang luar biasa kan, orang setiap tahun jutaan manusia untuk menteladaninya. Dan ini menurut saya memang sangat bagus untuk dikaji, baik oleh pemimpin pada khususnya atau manusia pada umumnya. Jadi kalau mau sukses itu ya harus berjuang lebih dahulu. Dan kemudian
kata kuncinya supaya kita ini tabah sabar adalah lillah. Semua adalah karena Allah. Bayangkan ketika bukan karena Allah, lama tidak diberi putra, kemudian oleh Allah diberi putra dari sekarang setelah Nabi Ibrahim diperintah untuk menikah lagi, kemudian sudah mulai bisa diajak bekerja sama, katakan remaja, tiba-tiba datang perintah untuk menyembelihnya. Tentu ragu gitu ya. Maka ini sangat filosofi, dan sekarang kan ilmu itu juga menteladani Quran, termasuk dalam hal ini yang dialami Nabi Ibrahim. Karena sesuatu berawal dari ragu, ya, ragu, kemudian ya dimantapkan, ya, baru dieksekusi kan itu ya. Nah, jadi inilah yang kemudian penting juga untuk dipelajari. Jadi sangat perlu para pemimpin pada khususnya dan umat pada umumnya menyadari bahwa tidak ada kemudian nikmat itu tanpa perjuangan, nggak ada. Ya. Dan kemudian bisa dibalik bahwa nggak ada perjuangan yang sia-sia. Di balik nikmat itu pasti ada perjuangan yang lain. Harus itu hukum Allah. Dan inilah yang harus kita tanamkan. Sekarang kemudian kalau kita bawa ke hikmahnya ya banyak ya. Sekarang banyak orang yang terkena gangguan kejiwaan misalnya, yang satu dianya karena tidak tahan tekanan-tekanan. Nah, maka dari sekarang kita harus pahamkan pada anak-anak kita ya, untuk bahwa hidup itu ya penuh tantangan, dan semua insya Allah bisa selesai ketika kita ikhlas lillah. Berarti semangat pembelajaran dari itu apa itu? Itu juga bagian pembelajaran dari proses mental sendiri ya. Mental. Ya. Kejiwaan. Iya. Jadi kalau kita lihat memang komplit selain dari mental juga dengan fisik. Dari mental misalnya tadi, bayangkan sebagai seorang ayah yang sudah sangat lama merindukan anak, kemudian diberi oleh Allah, kemudian sudah mulai bisa diajak bekerja sama, lalu diminta untuk disembelih. Kan harus siap mental. Si anak sendiri juga ketika sang ayah menyatakan, bagaimana pendapatmu nak, karena aku mendapat perintah Allah agar menjembelihmu. Masya Allah. Kesiapan mental seorang anak yang terdidik dengan baik mengatakan, wahai ayahku, lakukan perintah Allah. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Jadi kalau dalam bahasa Quran itu kan Nabi Ismail itu kan punya sifat halim. Ya, halim itu bukan sekedar sabar ya. Kalau sabar itu kan butuh ada stimulus, ada sesuatu yang dari luar baru kemudian responnya sabar. Tapi kalau halim itu sudah mengkarakter. Jadi ketika mendapat sesuatu ya tenang. Ya, ada ujiannya tenang. Ya, ini halim. Nah inilah yang saya bagian dari pendidik ya, dulu saya seorang guru. Selalu saya sampaikan pada anak-anak saya sendiri maupun pada murid-murid, baik itu di pendidikan formal maupun kegiatan-kegiatan di luar, di pramuka mungkin, lalu di olahraga ya, di pencak silat, saya selalu sampaikan bahwa kita ini harus benar-benar menteladani para nabi, khususnya kalau sudah mendidik anak ya kita teladani keluarga Ibrahim alaihissalam. Sabar diganti dengan ini ya, Allah menggantikan dengan ibas gitu ya. Makanya kan ketika ujian itu sudah dianggap selesai, maka Allah pasti akan memberikan al-bashir, kabar yang menggembirakan. Tapi tiap ujian itu juga sesuai kemampuannya. Sesuai dengan kemampuan, karena memang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak akan Allah memberikan ujian, memberikan kewajiban, memberikan perintah yang melebihi kemampuan hambanya. Nah yang menjadi masalah kan sang hamba itu apakah jujur terhadap kemampuannya ataukah lebih didominasi hawa nafsu ya. Itu yang kemudian menjadi masalah.
Menurut saya Idul Adha ini perlu kita maknai sebagai sarana meningkatkan ketaatan pada Allah. Dan itu pasti membutuhkan perjuangan. Juga menjadi sarana peningkatan kualitas diri. Dengan Idul Adha, mari kita mawas diri, mana-mana perintah yang sudah bisa kita kerjakan, mana yang belum, mana-mana larangan yang masih kita langgar, mana yang sudah bisa ditinggalkan. Dan Idul Adha juga mengajarkan kepedulian sosial, kemanusiaan. Dan kemudian di dalam relasi sosial lewat Idul Adha itu difahamkan oleh Allah tidak perlu di kotak-kotak. Maka daging itu sebagian dimakan oleh yang berkorban, sebagian diberikan kepada kaum duafa, kurang mampu, sebagian diberikan kepada yang mampu. Sehingga kemudian semua segmen bisa bertemu, nggak ada sekat lagi. Nah inilah yang kadang-kadang jarang dilakukan. Mestinya kalau di masjid kami ini sudah sangat lama kami rintis, ya selain yang dibagikan, nanti ada yuk, entah itu hanya tulang-tulangnya, atau balungannya, atau apa, ada pasti insya Allah. Setiap makan siang kita undang semua, silakan saja siapa warga dukuh kami ataupun tamu dari saudara-saudara kami, ya, silakan semuanya datang untuk kemudian ya kalau dalam bahasa Jawa mungkin ya ondrowinan itu kan. Nah maka akan di situ akan terjadi komunikasi sosial yang sangat bagus. Nah, tidak ada sekat-sekat. Wallahu a'lam, mudah-mudahan menjadikan Idul Adha semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin.